Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira, Waalaikumsalam, idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan untuknya uqubah, hukuman atau ujian fid dunya, di dunia. Dan apabila Allah menginginkan bagi hambanya kejelekan, amsaka anhu bidzanbihi, Allah tahan darinya dengan dosanya sehingga disempurnakan, ya, dibalas sempurna karena dosanya pada hari kiamat, ya, sehingga dibalas sempurna karena dosanya dengan dosanya pada hari kiamat. Baik, ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad dan juga Al-Hakim. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadzal haditsu walladzi qablahu rawahuma At-Tirmidzi bisanadin wahid wa sahabiyyun wahid, walidzalika ja'alahuma al-mu'allifu kal haditsil wahid. Hadis ini dan hadis yang setelahnya, kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan satu sanad, ya, dengan satu sanad saja dan satu sahabat. Oleh karena itu beliau menjadikan kedua hadis ini, ya, al-muallif rahimahullah menjadikan kedua hadis ini kal haditsil wahid, seperti satu hadis, ya, seperti satu hadis. Baik. Kemudian maksud dari ajjala lahul 'uqubata fid dunya ay yanzilu bihil masaibu lamma sadira minhu. Lama di situ, ya, lama. Lima sadira minhu minadz-dzunub. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah segerakan uqubah di dunia, yaitu apa? Yang zulbihil masaib, menimpa kepadanya masaib, musibah, ya, menimpa kepadanya musibah. Lima sadira minhu, karena apa-apa yang muncul nampak dari dia, darinya dosa-dosa. Ketika dia berbuat dosa, ya, hamba tersebut Allah langsung beri musibah, ujian. Dan ini pertanda apa? Allah menginginkan kebaikan supaya dia tersadar, tidak terus bergelimang dalam dosa. Langsung ditegur oleh Allah di dunia. Fa yakhruju minha wa laysa 'alaihi dzanbun, maka dia pun keluar darinya, ya, keluar dari dosa-dosa tersebut dalam keadaan dia tidak memiliki dosa, wa laysa 'alaihi dzanbun, dan tidak ada atasnya dosa, tidak memiliki dosa ketika dia meninggal, ketika nanti di akhirat, karena dosanya sudah dihapus dengan apa?
musibah, ujian yang dia terima, yang Allah berikan kepadanya. Baik, jadi di antara hikmah adanya musibah apa? Takfirul dzunub, menghapuskan dosa. Baik, sebaliknya amsaka anhu bidzanbihi, ketika Allah menginginkan kejelekan bagi seorang hamba, Allah tahan darinya dengan dosanya. Maksudnya ay akhara anhu uqubata dzanbihi, yaitu Allah tangguhkan, akhirkan dari dia uqubah, hukuman dosanya. Orang berdosa itu harus diberi hukuman peringatan, ya. Baik, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, Allah tangguhkan hukumannya. Dia berbuat dosa, happy saja, tidak ada musibah. Bahkan sebaliknya mungkin apa? Hidupnya tambah makmur dari sisi dunia, usahanya tambah sukses. Kalau misalkan santri pinter, dia mudah, hafalannya bagus, cuma suka maksiat, nah hati-hati nih, istidraj itu, hati-hati ya. Hafalan lancar, bagus, setiap ujian nilainya bagus, tapi suka maksiat, nah ini hati-hati, jangan tertipu oleh kepintaran, ya, jangan aman dari makar Allah. Bisa jadi terkena hadis ini, ya. Allah inginkan kejelekan, bahkan ini lebih berbahaya, ya. Yuafi bihi bikasril fa mabniun 'alil fa'il mansubun bihatta. Yuafiya ini bikasril fa, dengan mengkasrahkan fa, ya, yuafiya mabniun lil fa'il, dia mabni lil fa'il, untuk fa'il, mansubun, mansub dengan hatta, hatta yuafiya, ayajiu yaumal qiyamah mustawfiraz dzunub, yaitu datang pada hari kiamat, ya, mustawfiraz dzunub, lengkap dengan membawa dosa-dosa, ya, mustawfira lengkap dengan membawa dosa-dosa, full dosanya, karena di dunia apa, tidak diberi musibah, dibayarkan oleh Allah. Fayastawfi ma yastahiqu minal iqab, maka dia, ya, diberikan haknya penuh dari iqab, hukuman, siksaan. Artinya dia mendapatkan hukuman yang sempurna, full, sudah diberikan nanti balasannya di akhirat, karena dosa-dosa yang dilakukan ketika di dunia tidak ada yang dikurangi, ya, akibat tidak adanya ujian musibah yang Allah berikan. Baik, kayak di sini hati-hati ya, hati-hati. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian kata Syekh, al-ma'na al-ijmali lil hadis yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna alamata iradatillahi, anna alamata iradatillahi al-khaira bi'abdihi mu'ajalatuhu bil uqubah ala dzunubihi fid dunya. Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya alamat tanda inginnya Allah kebaikan, tanda Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya adalah apa? Mu'ajalatuhu, bersegeranya Allah bil uqubah, untuk memberikan hukuman atas dosa-dosanya di dunia, hatta yakhruja minha, sehingga dia keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, berpisah dengan dunia, walaysa 'alaihi dzanbun, dan dia tidak memiliki dosa, ya, tidak memiliki dosa. Baik, tiba-tiba sakit parah, ya, sakit kronis, tiap hari merasakan sakit,
merasakan kesedihan, maka itu sebagai penghapus dosa. Yuafi bihi yaumal qiyamah, Allah berikan balasan penuh pada hari kiamat, ya. Balasan apa? Kesabarannya, ujiannya nanti pada hari kiamat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Hanyalah dipenuhi lengkap pahala orang-orang bersabar tanpa batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batasan, enggak ada hitungan, ya. Tidak ada hitungan 1, 2, 3, 100, 1000, enggak ada batasannya pahala orang bersabar. Li'anna man husiba bi'amalihi ajilan khaffa hisabuhu fil ajal, karena sesungguhnya orang yang dihisab dengan amalannya ajilan, segera, ya, langsung dihisab di dunia ini karena amalannya, maka khaffa hisabu, nanti ringan hisabnya di ajal, di negeri akhirat, ya. Baik, barang siapa yang dihisab segera di dunia ini, maka nanti ringan hisabnya di akhirat. Di dunia paling berapa sakit? Misalkan 5 tahun, ya, 5 tahun sakit parah, 5 tahun. Kalau di akhirat berat hisabnya, entah berapa puluh tahun, ratus tahun dihisab, atau ditebus dulu di neraka, masuk neraka dulu, lebih berat, ya. Nauzubillah. Baik, wa min alamati iradati syarr bil amdi alla yujaza bi dzunubihi fi dunya. Dan di antara alamat, ya, inginnya kejelekan, alamat Allah menginginkan kejelekan bagi seorang hamba, alla yujaza. Yujaza di situ yujazi. Yujaza itu untuk tidak dibalas, hamba tersebut tidak dibalas karena dosa-dosanya di dunia, ya. Baik, maksiat terus ini, baik, siang malam maksiat di dunia, tidak dibalas oleh Allah sampai datang pada hari kiamat mustaghfirudz dzunub wa fiha, ya, penuh lengkap membawa dosa-dosa, wa fiha, ya, sempurna tanpa kurang sedikit pun, semuanya Allah perlihatkan dosa-dosanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar dibawa oleh dia. Fa yujaza bima yastahiqu yaumil qiyamah, maka dia dibalas dengan perkara yang berhak dia mendapatkannya pada hari kiamat, ya. Dibalas dosa-dosanya dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Baik, kemudian kata Syekh, munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini untuk bab anna fihi. Santri yang enggak belajar jangan terlalu berisik. Kesesuaian hadis untuk bab ini, anna fihi al-hathu, anna fihi al-hatha ala sabri. Kenapa hatha di situ? Isim anna, ya. Bahwasanya di dalam hadis tersebut ada motivasi hasungan ala sabri, untuk bersabar, alal masaibi, atas musibah-musibah. Ada hasungan motivasi untuk bersabar terhadap musibah-musibah, waridha bil qadari, dan juga ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna dzalika fi salihil abdi. Karena apa? Karena hal itu, ya, fi salihil abdi, terdapat kebaikan hamba. Dalam musibah ada kebaikan bagi hamba tersebut. Jadi kita jangan cuma melihat lahiriah, ya,
sakitnya, sedihnya. Begitu sakit dirasa, begitu sedih di hati, tapi itu ada kebaikan ya, hikmah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ma yustafadu minal hadis, yang pertama alamatu iradatillah al-khaira bi'amdihi mu'ajalatuhu bil 'uqubati 'ala dzunubihi fid dunya. Alamatu ini apa? Mubtada'nya. Khabarnya mana? Mana khabarnya? Sufiyah. Mu'ajalatuhu ya. Alamat inginnya Allah kebaikan bagi hambanya adalah mu'ajalatuhu ya. Tanda ya, tanda keinginan Allah memberikan kebaikan kepada hambanya adalah menyegerakannya dengan uqubah, hukuman atau musibah-musibah atas dosa-dosanya di dunia. Kemudian yang kedua, alamatu iradati syarri bil amdi alla yujaza bi dzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Faedah yang kedua, alamat tanda inginnya kejelekan Allah bagi seorang hamba adalah tidaklah dibalas hamba tersebut dengan dosanya sampai dipenuhi ya, diberikan sempurna nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat. Sudah turun. Yang ketiga, al-khawfu minas siha ad-daima an takuna alamata syarrin. Yang ketiga, faidahnya adalah khawatir. Ya, harus ada kekhawatiran dalam diri kita dari apa? As-siha daimah, sehat terus. Wah, saya sehat terus, jangan bangga. Hati-hati nih. Harus merasa takut, khawatir dari kesehatan yang terus dirasakan oleh kita. Antakuna, bisa jadi apa? Sehatnya itu alamat kejelekan. Ya. Sehat terus menerus itu bisa jadi alamat tanda kejelekan yang Allah berikan, istidraj ya. Sehat terus akhirnya lalai terus ya, tidak sadar. Tapi kalau sudah sakit, merintih, merengek kepada Allah, baru ingat nama Allah ya. Jadi jangan merasa tertipu dengan kesehatan yang ada, harus takut. Yang keempat, at-tanbihu ala husni dhanni billah wa rajaihi fima yaqdihi alaihi minal makruh. Yang keempat, faedah yang keempat, at-tanbih, peringatan ya, pengingat atau peringatan atas husnudzan kepada Allah ya. Harus husnudzan kepada Allah. Ketika Allah memberikan ujian musibah, jangan buruk sangka. Dan juga apa? Roja, mengharap kepada Allah. Ketika tertimpa musibah, kita harapkan pahala dari Allah. Kita harapkan apa? Dihilangkan musibah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ma yaqdihi ya. Husnudzan billah, mengharap kepada Allah dalam perkara yang Allah qadhakan, tentukan, takdirkan kepadanya, minal makruh, dari perkara-perkara yang dibenci. Ini yang harus dikedepankan oleh setiap muslimah. Husnudzan billah dan roja ketika tertimpa musibah. Yang kelima, annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu wa qad yuhibbu syai'a wa huwa syarrun lahu. Sesungguhnya manusia ini terkadang dia membenci sesuatu dalam keadaan sesuatu tersebut baik untuknya ya. Manusia ini kadang, bahkan mungkin bisa juga sering ya,
membenci sesuatu dalam keadaan huwa, sesuatu tersebut khairun lahu, baik untuknya. Dan terkadang dia menyukai sesuatu dalam keadaan sesuatu tersebut jelek untuknya. Semua orang mau, suka, ya, uang banyak, mau kan? Mobil bagus. Semua orang nggak mau duitnya berkurang, menipis, nggak mau kan? Maunya ada terus di dompet, ya. Tapi bisa jadi apa? Wahwa khairun lahu. Dikira atau kita tidak menyukai, tapi ada kebaikan di balik perkara tersebut. Kemudian yang terakhir, al-hatsu 'ala sabri 'ala al-masaib. Motivasi hasungan untuk bersabar di atas musibah-musibah yang kita alami. Baik, sudah selesai ya. Kita baca beberapa dalil dan penjelasan dalil-dalil terkait minal iman as-sabru ala aqdarillah, termasuk keimanan bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Qala al-muallif, masuk bab berikutnya, babu ma jaa fir riya. Ini pembahasan penting. Bab apa-apa yang datang dalam masalah ar-riya. Ya, ar-riya. Wa qulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, aku hanyalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku, annama, hanyalah, ilahukum, sesembahan kalian adalah ilahu wahid, sembahan yang satu. Baik, kemudian kata Syekh, tamamul ayah, kesempurnaan ayat, ya, karena ini terkait pembahasan riya, perlu dibaca sempurna ayatnya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Ya. Maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, siapa saja yang berharap bertemu dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan dia tidak menyekutukan bi'ibadati rabbih, dengan beribadah kepada Rabb-Nya, ahadan, seorang pun. Jangan menyekutukan seorang pun ketika beribadah kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, surat Al-Kahfi ayat 110. Baik, Iqra, Rafif, munasabatu. Mukhillan. Nah, salah, bacanya salah. Wazan apa nih? Nabbaha yunab an. Kasih salah. Nabbaha yunab. Jadi an. Ya, an yunabbiha. Baik, cukup. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, kesesuaian penyebutan bab ini, ya, kesesuaian penyebutan bab ini dalam kitab tauhid. Bab apa tadi? Maja'a firya. Apa kesesuaiannya? Annahu lamma kana riya'u mukhilan bitauhid, bahwasanya ketika keberadaan riya itu mencacati tauhid, dan juga riya muhbitan lil amal, menghapuskan amalan, alladzi qaranahu, yang mengikutinya, ya, riya yang mengikuti amalan, maka riya tersebut menghapuskan apa? Amalan. Nasaba an yunabbiha, maka sesuai
ayuna biha alil mu'allif, sesuailah mu'allif mengingatkan atasnya fi hadzal bab, ya. Maka sesuai mu'allif mengingatkan masalah riya ini dalam bab ini, ya. Baik. Kemudian perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ar-riya. Iqra, Nabil. Mura'atan. Satu lagi, al-khitab. Satu lagi, basyariyati. Baik, cukup. Kemudian kata Syekh menjelaskan terkait ar-riya. Riya ini ke dalam bahasa Arab ilmu sharaf masdar ro'a, ro'a yura'i mura'atan, ya, wariyaan. Wa huwa an yaqsida an yaron nas, yaitu apa? An yaqsida, dia bermaksud agar manusia melihat, ya. Dia bermaksud agar manusia melihatnya, annahu, bahwasanya dia ya'malu amalan, melakukan amalan, ala sifatin, di atas sifat, wa huwa yudmiru fi qalbi sifatan ukhra, dan dia menyembunyikan di dalam hatinya sifat yang lain, ya. Dia perlihatkan kepada manusia dia itu ahli sedekah, ya, hamba yang dermawan karena Allah, tapi di dalam hatinya apa? Tersembunyi apa? Menyembunyikan apa? Niatnya karena manusia, karena ingin dipuji, karena ingin supaya dapat dukungan. Baik, belajar zahirnya ibadah, tapi tersembunyi dalam hatinya apa? Supaya ingin dapat pujian makhluk, ya. Jadi ingin dilihat orang, wah, ahli ibadah. Padahal apa di balik niatnya? Ada niat dunia, niat jelek. Kemudian dalam ayat disebutkan qul. Qul ini kata perintah, ya. Qul, katakanlah. Al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab ini, pembicaraan ini atau perintah ini ditujukan untuk Nabi. Maksudnya ay qul linnas, katakanlah kepada manusia, sampaikan, ya, syariat ini, wahyu ini. Ana basyarum mithlukum, ini yang disampaikan. Di antaranya ini, aku adalah manusia seperti kalian. Sama. Nabi kita Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Ay fil basyariyah, yaitu pada sifat kemanusiaannya. Sehingga manusia itu laisa li minar rububiyah, kata, ya, penjelasannya, aku tidak memiliki ar-rububiyah, sifat ketuhanan istilahnya. Tidak memiliki sifat Allah, Maha Pencipta, Pengatur, Maha Mengetahui, ya, Maha mendengar dan Maha yang lainnya. Tidak. Dan juga tidak memiliki sifat ilahiyah, ketuhanan. Oleh karena itu Nabi tidak boleh diibadahi, ya. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah aghithni, misal, wahai Rasulullah aghithni, itu enggak boleh. Ya, yang bisa menghilangkan musibah itu hanya Allah. Atau memuji dengan pujian yang berlebihan, ini tidak boleh. Karena Nabi itu apa? Basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Tapi di samping itu apa? Sebelumnya
Wildan baca annama. Baik, kemudian di situ dipertegas dalam ayat ya, setelah Nabi mengatakan aku hanyalah manusia seperti kalian. Artinya jangan disembah. Yang layak disembah adalah ilahu wahid, annama ilahukum ilahu wahid, hanyalah ma'budakum ay ma'budakun bihaqqin, sesembahan kalian yang hak, alladzi ad'ukum ila ibadatihi, yang aku seru kalian untuk beribadah kepadanya, yang aku seru kalian untuk beribadah kepadanya, ma'budun wahid, dia adalah sesembahan yang satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ya, tidak ada ilah kedua, ketiga, keempat, enggak ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarju liqa rabbih, dalam ayat dikatakan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayakhaful masir, barang siapa yang takut kembali kepadanya, dan juga wa yatma'u bi ru'yatihi, dan dia sangat ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, maka apa? Falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh. Ini takut dengan azab Allah, kemudian kita berharap bertemu dengan Allah, ingin melihat wajah Allah sebagaimana Allah janjikan orang-orang beriman akan melihat wajah Allah, maka hendaknya apa? Melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Wa makana muwafiqun lisyari'illah, amal soleh itu yang sesuai dengan syariat Allah, yang mencocoki terhadap syariat Allah. Di samping itu maksudan, bukan hanya muwafiqun, bukan hanya sesuai dengan syariat Allah, tapi maksudan bihi wajhullah, wajhu, dimaksudkan dengan amalan tersebut wajahnya. Muwafiqun artinya apa? Sesuai dengan bimbingan Nabi, ajaran Nabi, ya. Kemudian ikhlas, ibadah tersebut hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amal soleh, tidak bisa sebelah. Ada korban ini, korban. Baik, mudah-mudahan jadi hafidhah ya, amin. Baik, itu amalan soleh ya. Jadi harus apa? Muwafiqan wa maqsudan bihi wajhu. Kemudian Iqra ya Ahmad wala yusyriku. Fata'ummu kullawa, di situ apa? Ahadin atau wahidin? Ahadin di sini wahid. Baik, kemudian di situ di dalam ayat wala yusyrik bi ibadati rabbih, yaitu tidak menyekutukan dengan beribadah kepada Rabbnya. Dijelaskan di sini la yura'i bi amali, dia tidak riya, ya, tidak memperlihatkan amalannya, artinya beramal bukan karena ingin dilihat orang, beramal bukan karena ingin dipuji, ya, bukan karena pandangan manusia dengan amalannya. Ahdan ini nakiratan, bentuknya nakiroh, janganlah dia menyekutukan seorang pun ketika beribadah kepada Allah
bentuknya umum, ahadan, siapapun. Fi siyaqin nahi, nakirah di konteks nafi, penafian. Maka kaidahnya apa? Fata'ummu kulla ahadin, mencakup semua, ya, siapa saja, mencakup siapa saja, semua makhluk orang. Janganlah menyekutukan dengan manusia, dengan nabi, dengan orang soleh, dengan kiai, ya, dengan malaikat atau benda-benda apapun, baik yang benda mati atau benda hidup. Jangan. Kainan mangkana, siapapun dia, jangan dijadikan apa? Sekutu bagi Allah dalam beribadah. Fokus, ibadah itu harus fokus. Tujuannya satu, hanya untuk Allah. Baik, dah Iqra. Alhamdulillah. Yasta'id. Ya. Terus 5. Baik, kemudian mana global untuk ayat ini? Untuk global bab ini, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengkabarkan kepada manusia bahwasanya beliau itu manusia seperti mereka. Fil basyariah, dalam hal kemanusiaan, sakit, ya, sedih, ini nabi manusia sama. Laisa lahu minar rububiyah, beliau tidak memiliki ar-rububiyah. Beliau tidak bisa mencipta, tidak bisa menghilangkan kesulitan, ya. Dan juga beliau wal uluhiyah, tidak memiliki uluhiyah. Beliau makhluk yang tidak boleh diibadahi sedikit pun. Wa inna muhimmatuhu iblagu ma yuhiyahullah ilaih. Nah, hanyalah kepentingan beliau, ya, misi beliau adalah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Itu misi beliau, ya, kepentingan beliau ini untuk menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan perkara yang terpenting uhiya ilaih, yang diwahyukan kepada beliau adalah annal ma'bud haqqan ma'budun wahid. Ini perkara yang terpenting atau wahyu yang paling penting yang diwahyukan kepada Nabi adalah bahwasanya sesembahan yang hak adalah ma'budun wahid, satu sesembahan saja. Huwallah, dialah Allah. La yajuzu an yusyraka ma'ahu ahadun, tidak boleh seorang pun dijadikan sekutu bersama Allah. Fil ibadah, dalam ibadah. Wala budda minal masir ilaihi fi yaumil qiyamah, dan mesti, ya, kita ini kembali minal masir, tempat kembali ilaihi, kepada Allah pada hari kiamat. Semuanya, semua makhluk pasti kembali kepada Allah. Falladzi yarjun najata, maka orang yang mengharapkan keselamatan, fi hadzal yaum, di hari tersebut, min azabillah, dari siksa Allah, yasta'iddu lahu bil amal al khalis, hendaklah dia mempersiapkan untuk hari tersebut dengan amalan yang murni, yang bersih dari kesyirikan, al muwafiqi lima syarahullah, yang sesuai, ya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Mafhum? Baik. Jadi PR-nya di sini apa? Supaya ibadah kita muwafiq dan juga khalis. PR-nya apa?
terus belajar, terus ta'lim, supaya terus ada yang mengingatkan. Sekarang kalau nggak mau ta'lim, nggak mau belajar, sudah dikuasai setan ya, lalai, lupa. Manusia ini pelupa, apalagi dalam kebaikan, udah pelupa, dilupakan sama setan ya. Maka pentingnya majelis ilmu. Baik, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang khalis, mukhlis atau muafiq lima syarahullah. Kemudian kata Syekh, munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat ini untuk bab, anna fihal amra bi ikhlasil amal minasyirki alladzi minhu riya. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat perintah untuk ikhlas, mengikhlaskan amalan, memurnikan amalan dari kesyirikan, yang alladzi minhu, yang kesyirikan, di antara bentuk kesyirikan adalah ar-riya. Di antara bentuk kesyirikan apa? Ar-riya. Baik. Kemudian ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah dari ayat. Yang pertama, anna aslad dini huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya asal atau pondasi agama ini adalah mengesahkan Allah dengan ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian faedah yang kedua, anna riya asyirkun, bahwasanya riya, ibadah ingin dilihat orang, ingin dipuji manusia, adalah kesyirikan yang bisa menghapuskan amalan ibadah dan lain sebagainya dari dampak negatif kesyirikan. Yang ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikin huwa syirku fil ibadah, bahwasanya kesyirikan yang terjadi pada orang-orang musyrikin adalah syirik dalam ibadah, ya, menyekutukan Allah dalam ibadah. Adapun ar-rububiyah, mereka yakin Allah pencipta, pengatur, Allah pemilik Ka'bah, ya, tapi mereka melakukan syirik dalam ibadah, membagi-bagi ibadah, ini untuk Allah, ini untuk Lata, Uzza dan Manat dan lain sebagainya dari berhala yang mereka ibadahi. Kemudian yang keempat, annahu la yajuzu an yu'bada ma'allah ahadun la minal asnam wala minal anbiya'i wassalihina wala ghairihim, bahwasanya tidak boleh diibadahi bersama Allah seorang pun, ya, bahwasanya tidak boleh seorang pun diibadahi bersama Allah, tidak dari berhala-berhala, tidak boleh pula dari para nabi, tidak boleh pula dari kalangan orang soleh, dan tidak boleh diibadahi bersama Allah selain mereka, ya. Baik, alhamdulillah, selesai dari beberapa faedah penjelasan dari ayat qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baik, kita cukupkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fi dunya wal akhirah. Sebelum ditutup, ana ingatkan untuk piket sapu halaman dirubah, ya. Biasanya setelah asar, nanti sebelum asar, menjelang asar disapu, biar terlihat indah. Ada jamaah datang mau sholat, bersih, ya. Dari asar sampai maghrib kira-kira kotor lagi nggak daun-daun? Ada, ya, bersihkan lagi. Baik, nanti kita kumpul musyawarah asar atau entah malam nanti, ya, karena anak ditunjuk ke dia manahi supaya apa, ya, kalau dibilang marbot, ya bukan sih. Kalau marbot kan fokus bersih-bersih, ya. Anak mungkin bantu ngawasi, koordinasi kebersihan masjid dan yang di atas, ya. Nanti kita ada kumpulan terkait piket juga, ya, sedikit rombak, kayak, karena kalau format yang sudah dibuat, anak nggak nguasai, agak bingung.
Tidak Anda buat sendiri format piketnya. Ngejauh beda sih. Formatnya beda sedikit. Ya, jadi nanti yang piket hari ini sapu halaman sebelum asar, menjelang asar ya. Ya, jam 3 lah ya. Sekarang asar jam berapa? 3 lebih ya. Jam 3 sapu atau 5 menit, 10 menit sebelum azan ya. Biar jamaah datang itu lihat bersih, tidak berantakan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.